Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Alfrizal Padilla dari kelas PS22H angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis eksperimen Shelly dan Anna pada anak umur 3 dan juga 5 tahun. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang teori Jean Piaget. Teori Jean Piaget adalah teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget yang menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus berkembang atau membangun mental. Teori Jean Piaget ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sensori motor dari anak 0 sampai 2 tahun. Menunjuk pada konsep parametrik objek, yaitu percakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada, meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu, tetapi pada stadium ini permanen objek belum sempurna. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikir masih egoistis atau berpusat. Yang ketiga ada praoperasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Mampu berpikir logis, mampu konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus, dan juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lainnya. Kurang egoistis, belum bisa berpikir abstrak. Yang keempat ada operasional formal dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini manusia mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Lalu pada slide berikutnya, tahapan analisis yang kita pakai dalam analisis kali ini yaitu tahapan dalam praoperasional 2 sampai 7 tahun. Kenapa demikian? Karena pada tahapan praoperasional ini anak mulai menunjukkan dunianya melalui apa yang dia lihat, contohnya kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar ini memperlihatkan meningkatnya pemikiran simbolik dan juga hubungan sederhana antara informasi sensorik dan tindakan fisik. Pada tahap ini juga mengacu pada kemampuan seorang anak dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari informasi yang dia dapat. Perkembangan kognitif ini meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Lalu pada slide berikutnya, hal-hal yang digunakan dalam analisis ini yaitu yang pertama ada boneka, yang kedua ada keranjang, yang ketiga ada bola, yang keempat ada kotak. Lalu pada slide berikutnya kita masuk ke dalam perkembangan kognitif anak pada usia 3 tahun. Di sini saya mengambil sampel yaitu satu tetangga saya yaitu bernama Reva. Setelah menerangkan kepada anak ini yang berumur 3 tahun, saya bisa menganalisis bahwa yang pertama, dia masih bisa menangkap apa yang dia lihat dan yang saya jelaskan, walaupun karena kita saling mengenal kurang dekat dan kurang beradaptasi. Namun ia bisa memahami apa yang saya bicarakan dan bisa menunjukkan jawaban. Namun dari segi fokus dan respon masih kurang karena perkembangan kognitifnya belum terlalu matang. Lalu ini adalah contoh gambarnya. Yang berikutnya adalah perkembangan kognitif pada anak usia 5 tahun. Setelah saya menerangkan kepada anak yang berusia 3 tahun, maksudnya 5 tahun, dia bisa lebih cepat memahami apa yang saya bicarakan dan memahami apa yang informasi yang saya berikan dan menunjukkan jawaban yang sesuai dengan pengambilan keputusannya dan tidak terlalu lama, berbeda dengan anak usia 3 tahun. Jadi pada usia 5 tahun ini si anak lebih cepat bisa merespon dan bisa menjawab dengan cepat. Lalu apa sih perbedaan kognitif pada anak usia 3 sampai 5 tahun? Perbedaan perkembangan kognitif pada anak usia 3 dan 5 tahun dari analisis yang telah saya lakukan, anak umur 5 tahun lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat tangkap dibandingkan anak umur 3 tahun. Kita bisa lihat dari respon dan juga jawaban yang
diberikan kepada anak umur 5 tahun lebih cepat tangkap daripada umur 3 tahun. Lalu kesimpulannya, perkembangan kognitif adalah bagian-bagian dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk memahami atau mengolah informasi dan juga memecahkan masalah. Piaget adalah salah satu tokoh yang meliputi tentang perkembangan kognitif dan mengungkapkan tahapan-tahapan kognitif. Lalu sekian presentasi pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.